Gerakannya. Tetep ya. Halo. Halo, Pak Arianto. Selamat sore. Ini live-nya di mana, Mbak? Di kota mana? Di Arab, Bang. Arab. Iya. Arab Saudi. Jauh Iya, sekali, Bang. Bang. Luar negeri. Jauh sekali, Mbak. Mana ada yang jauh, orang kita udah ngobrol kok jauh. Semua itu didekatkan melalui internet. Nggak boleh bohong, Mbak. Nggak boleh, Kalau- memang nggak boleh. Memang nggak boleh bohong. Dosa. Kami itu. Iya, makanya. Emang benar. Oke, abang Emang mau benar bertanya dari- apa tentang iman Kristen? Iya, aku juga Kristen nih. Iya, Anda mau ini nih bertanya apa? lagi marak nih Mbak Agatha ya. Bagaimana pendapat Mbak Agatha tentang pelarangan umat Kristen menggunakan nama Allah? Apanya? Katanya nama Allah, Yang ngelarang siapa? Yang ngelarang? nama Allah itu milik Islam katanya. Milik Islam. Pendapat Mbak Agatha gimana dong? Kalau itu memang milik Islam ya tunjukkan sertifikatnya. Enggak. Iya, tunjukkan aja ini surat kepemilikannya, sertifikatnya atau aktenya apa-apa gitu. Pokoknya punya sertifikat nggak itu milik mereka. Kalau nggak bisa dibuktikan ya udah. Mbak tahu nggak Mbak kalau kitab asli Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu namanya apa Mbak? Alkitab. Iya Alkitab kita asli apa terjemahan Mbak? Alkitab asli dan terjemahan. Wah, oh berarti Iya, jadi terjemahan itu asli, Bang. Mana ada terjemahan itu palsu? Gimana sih? Adakah terjemahan itu dikatakan palsu? Oh, itu saya mau tahu. Bagaimana sesuatu bisa diterjemahkan kalau tidak yang aslinya? Itu loh. Jadi Alkitab kita ini ya asli dan itu diterjemahkan. Jadi kitab buatan LAI itu asli ya? Memangnya ada yang palsu? Kalau ada yang palsu tunjukkanlah. Kalau cuma satu-satunya yang ada, yaitu asli, mana ada yang palsu? Siapa yang mau memalsukannya? Jadi kitab yang berbahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain asli juga? Ya asli lah Pak, asli bahasa Inggris. Asli, yang asli diterjemahkan ke bahasa. Loh, abang ini gimana sih mengatakan palsu atau asli itu apa indikasinya? Indikasi palsu itu kan kalau ada yang aslinya lah, sementara yang ada cuma satu, yaitulah yang asli. Bagaimana dikatakan? Contoh, ini saya punya parfum, terus ada banyak lah ini. Apakah dikatakan yang lainnya itu palsu? Ya itu satu diperbanyak. Gimana dikatakan palsu? Saya bingung. Definisi palsu itu apa gitu loh. Begini Mbak, Alkitab yang kita punya itu yang di Indonesia itu kitab terjemahan yang dimana kitab terjemahan ini ada kekeliruannya gitu. Apa yang keliru? Tunjukkanlah kelirunya yang mana. Iya. Loh, kalau tidak bisa ditunjukkan kekeliruannya, cuma ngomong keliru. Itu namanya bukan kekeliruan, itu namanya tuduhan. Iya, kekeliruannya itu adalah menggunakan nama Tuhan Islam itu diganti. Mana ada Tuhan Islam di dalam iman Kristen? Sejak kapan ada Tuhan Islam di iman Kristen? Ada rupanya di dalam Alkitab kita dikatakan Allah SWT. Kan nggak ada. Ah, ngarang kau. Janganlah karang-karang. Janganlah menarasikan yang nggak ada, yang tidak bisa dibuktikan. Oh gitu. Iya, kan udah dibilang terjemahan, Bang. Apakah ketika kita bilang Raja Charles itu adalah palsu, yang benar adalah King Charles? Ya kan sama. Cuman dalam bahasa yang berbeda, betul tidak? Raja Charles sama nggak dengan King Charles? Sama, cuman beda terjemahan gitu loh.
kirain Mbak Agatha itu sekolah di STT. Mbak Agatha ini pendeta apa bukannya? Bukan bang, saya ini jemaat biasa bang. Oh, jemaat biasa. Oh iya, bisa dimaklumi lah Mbak. Kenapa rupanya? Nah, kalau di Kristi, aku nanya yang lain aja ya. Kalau di Kristen itu boleh nggak orang Kristen pakai kerudung seperti Mbak yang pakai kerudung gitu? Tanyalah pendetamu. Pendetamu nggak bisa jawab rupanya. Harus kau nanya sama jemaat biasa seperti saya. Oh gitu ya. Iyalah. Masa kau bertanya kepada jemaat biasa dibandingkan kamu nanya sama pendeta yang memang Mbak pernah nonton live TikToknya Mikana nggak? siapa itu? Mikana Apa, yang Indomie? Nggak tahu Mikana, saya. Mikana Nggak yang kenal Kristen, saya. yang Kristen tapi Nggak pakai kenal. kerudung. Kristen live tiap Nggak malam kenal kok. saya. Nggak Oh, kenal nggak saya. kenal. Nggak kenal. Iya. Yang Mikana yang live terus itu tiap malam. Saya nggak kenal Pak. Oh, Berarti gitu. dia Ya, nggak terkenal. sekali Mbak sebelum live di TikTok scroll dulu TikTok lain kan biar tahu. Saya tidak suka menonton sesuatu yang tidak saya sukai. Saya tidak akan menonton sesuatu yang tidak berkualitas. Saya tidak akan suka menonton sesuatu yang tidak ada gunanya. Itu. Karena saya juga ini memilih-milih apa tontonan saya. Gitu. Tapi Kak, setahu saya itu Kristen itu yang Kristen yang memang benar-benar mengikuti firman itu pakai apa? Pakai kerudung juga Mbak. Ada Anda pakai ayatnya kerudung loh. nggak? Anda pakai kerudung nggak? Enggak buat Anda pakai- perempuan, Oh. buat perempuan aja. Iya. Buat perempuan. Kalau laki-laki juga kan kalau mau itu di film Yesus kan pakai itu penutup kepala juga. Apa penutup kepala? Film? Iya. Enggak. Memangnya Yesus pernah main film ya? Ya baru nemu ada Tuhan Yesus main film. Anda ini Aduh Mbak, ngaku Kristen ini, atau Kristen? aduh Mbak ini aduh kayak anak kecil aja itu Loh, difilmkan Anda yang lebih maksudnya. Anda yang lebih kayak anak kecil. Emangnya Mbak, film Mbak, itu bener. kebenaran? Emangnya itu film kebenaran? Di dalam Alkitab deh. Di Alkitab di Itu mana kan dikatakan yang- Yesus pakai kerudung? Di Alkitab aja, Pak. Nggak usah di film. Film mah bisa-bisanya karang-karangannya orang gitu loh. Oh, Iya. ada ayatnya Mbak. Ya, apa dikatakan ayatnya? Coba, saya mau dengar. Masih ada nggak dia? Ada. Nggak, Apabila kulit jahat, seorang wanita Kulit berdoa jahat ada yang atau tidak- bernubuat, maka dia harus menudungi kepalanya. Wanita yang bertudung itu ketika berdoa atau bernubuat. Oh, saya nggak lagi berdoa, saya nggak lagi bernubuat. Lah kamu baca Alkitab tapi nggak ngerti Alkitab gimana sih? Jadi orang Kristen itu, ya perempuannya itu berkerudung bukan mau ke Indomaret, bukan mau berak, bukan mau mejeng pakai kerudung, bukan mau ke pasar pakai kerudung, nanti dikirain maling. Oh, jadi orang Kristen itu perempuannya itu pakai kerudung ketika berdoa, bukan lagi live, bukan lagi ini. Tapi kalau dia mau pakai ya nggak apa-apa. Tapi kewajiban bagi wanita itu waktu berdoa, bukan waktu live, bukan waktu pacaran, bukan waktu mau ke warung itu. Jadi baca Alkitabnya itu juga harus benar. Waktu juga kan waktu live kan membawakan firman Mbak. Emangnya bernubuat itu? Iya. Itu. Emang lagi bernubuat? Oh tidak. Jadi jangan disamakan. Yang maksudnya di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6 itu ketika itu berdoa dalam liturgi. Tahu kan ada dalam Alkitab kan bab memakai kerudung kan ada kan? Mana ada bab memakai kerudung? Nggak ada bab memakai kerudung. Ntar tunggu aku liatin ya. Ya, lihatlah. Tunjukkanlah. Iya. Ya tunggu dulu tunggu. Teman-teman please jangan ke Indomaret pakai kerudung. Nanti takutnya ada yang hilang. Nah, teman-teman tunjukin Pak, bukan ketawa. Iya Terus ya, iya teman-teman tunggu. jangan ke Alfa ya. Takutnya ada
Ada susu di Alpa pula hilang. Jangan juga kalian ke pasar pakai kerudung. Kenapa? Suka banyak. Nanti kalian dituduh pencopet. Bukannya apa-apa, kasihan. Kalian pula nanti yang tertuduh. Gitu ya. Mana ini lebih? Jangan lupa tetap terus ya teman-teman ya, yang bisa nge-give ya, biar kuat akunnya. Akun aku udah runtuh. Ada nggak Pak? Itu di 1 Korintus. Itu di 1 Korintus 11, Pak. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai ayat 16. Tuh. Ayatnya di situ kalau nggak tahu. 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 16. Ada nggak Pak? Nggak tahu aku Bapak ini. Apa malah suara hujan dia. Ya. Jadi di dalam 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 16 ya. Sampai terakhir. Kamu kalau nggak ada kopir nanti nggak ada bunyi toa. Halo, Selamat Ahmad. sore, Sore. Nah yang cantik. Gelik kalau. Apa yang mau kamu tanyakan? Boleh saya bertanya enggak? Boleh. Saat Kakak, skincare-nya kakak ini cuman air wudhu aja ya sayangnya. Ini air wudhu sama kencing ontong. Diminum sebulan sekali. ya, Itu Lalisa nanya. Silakan Bang, mau bertanya apa? ya jawaban kakak kan menghina namanya itu. Apaan kok menghina orang berwudhu kok menghina Bang? Kadang-kadang otak kau tuh kurang kali. Pernah beruduk? Abang ini nggak tahu apa-apa. Jadi masa orang mau kasih jawaban kok menghina? Abang kalau orang ngejawab itu baper. Abang itu gak usah hidup lah. Dikit-dikit baper. Oke, saya boleh tanya kak. Boleh. Saat Yesus masih dalam kandungan Maryam, apakah Apa dia yang sudah jadi menjaga? Tuhan? Siapa yang menjaga bumi ini? Apa pertanyaannya? Tadi loh. Saat Yesus masih dalam. Yesus Saat itu Yesus Tuhan. Jawabannya Bang, Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dalam kekekalan. Ayatnya itu di Wahyu 1 ayat 8. Dia adalah firman Tuhan Allah. Dijawab ini Bang, diam dulu. Apakah Yesus Tuhan ketika dia Tuhan dalam kekekalan dahulu, sekarang dan sampai selama-lamanya? Itu. Dia Maha Kuasa, artinya dia Tuhan. Itu jawaban Wahyu 1 ayat 8 jawabannya. Saat dia dalam kandungan udah jadi Tuhan belum? Anda nggak ngerti ya Bang ya? Dibilang dia itu Tuhan dalam kekekalan. Tahu nggak arti kekal? Jawab yang ditanya apa ini dijawab apa? Pertanyaannya apa? Saat Yesus dalam kandungan, apakah dia sudah jadi Tuhan? Dia Tuhan dalam kekekalan Bang. Selamanya dia Tuhan. Bukan menjadi, sebab Yesus itu memang Tuhan. Itu jawaban dari tadi. Iya. Saat Yesus dalam kandungan atau setelah Dia lahir dia Tuhan jadi Tuhan? sebelum jadi manusia, saat jadi manusia, setelah jadi manusia, itu Tuhan. Dia Tuhan. Aduh, abang ada otaknya nggak sih Bang? Dipakai loh otaknya.
Iya, yang saya tanya. Kandungan dia sudah jadi Tuhan atau belum? A. Bukan Sudah. jadi Tuhan, B. Bang. Belum. Dia Tuhan sebelum jadi manusia. Sesudah jadi manusia, saat jadi manusia, dia sudah Tuhan. Abang IQ-nya berapa sih, Bang? Di satu Abang ini sebenarnya berapa kali sih nguyup kencing onta dalam sehari? Astaga, gobloknya. Udah dibilang dia itu Tuhan di sepanjang segala abad. Sebelum dia jadi manusia dia Tuhan. Saat dia jadi manusia dia Tuhan. Setelah jadi manusia pun dia Tuhan. Itu kan jawaban. Astagfirullah. Kalian paham gak sih? Hah? Ya ampun. Dasar. Nih suaminya Pok Nori nih ya. Dia belum dilahirkan, dia sudah dikatakan Tuhan sama malaikat juga. Ya. Malaikat itu dikatakan di dalam Lukas 1 ya. Sesungguhnya malaikat Jibril ini ya. Bukan Jibril, Gabriel mengatakan ya. Sesungguhnya engkau akan, berarti belum, melahirkan, ya kan, Yesus anak Allah gitu loh. Terus pas dia lahir juga dikatakan dia telah lahir Tuhan di kota Daud. Dia itu Tuhan dalam kekekalan dahulu, sekarang, dan yang akan datang. Dia itu Tuhan, dia itu maha kuasa. Ayatnya itu Wahyu 1 ayat 8 loh. Beli Panadol Arab lah dulu kalian woi. Masa gini aja lu nggak ngerti? Itu ayat itu. Tuhan lu berapa? 1 bang. Silakan. Seneng kali aku banyak orang berdosa di room saya. Silakan, nggak mau bertanya tuh nanya lah, yang benar lah. Mendengarkan itu penting. Masa Tuhan dilahirkan kakak? Kan dia jadi manusia. Kalau jadi manusia itu harus dilahirkan lah. Namanya menjadi manusia. Kalau kau menjadi manusia gimana? Ya kamu kan harus dilahirkan kan? Makanya harus dilahirkan. Kamu itu nggak mungkin jadi manusia kalau nggak dilahirkan. Karena kamu bukan Adam. Mumet. Kayak ada aja otakmu codot. Sok-sokan mumet. Gimana sih? Coba nalar kalian tuh gimana sih? Kau jadi manusia dilahirkan kan? Kan dia adalah Allah yang jadi manusia. Allah jadi manusia itu gimana ya? Dilahirkan lah. berarti Allah jadi manusia dilahirkan gitu. Berarti Tuhannya kakak itu yang dilahirkan gitu, atau gimana? Perkataanmu yang pertama tadi udah benar. Perkataan tadi yang pertama udah benar ya. Terus kau tanya lagi, padahal jawabannya yang narasimu yang Kak, pertama. kalau Tuhan kakak Coba, tadi, kau ingat nggak perkataanmu yang pertama tadi? ya Apa tuh? Coba. iya berarti kan Apa pertanyaan? dunia ini ada baru Tuhan kakak itu lahir. Pernyataanmu yang pertama tadi apa? Pernyataanmu yang Iya. pertama. Apa? Coba aku bantu kamu mengingat. Yang mana? Nah, kan? Lupa ingatan katanya Yang umat mana itu? menghafal. Tuhan kakak itu dilahirkan Tuhan sebagai menjadi manusia. betul. Tuhan menjadi manusia. Menjadi manusia itu kan harus dilahirkan. Makanya kenapa ketika dia menjadi manusia dia dilahirkan. Terus, apalagi pertanyaannya? Maha kuasa. Berkuasa. Betul. Maha kuasa, betul. Wahyu 1 ayat 8. Yesus berkata, aku adalah maha kuasa. Iya, kalau dia berkuasa kenapa dia harus dilahirkan? Kenapa dia tidak langsung ibaratnya menampakkan diri tanpa dilahirkan gitu? Dia pernah bang kepada Abraham, dia sudah pernah menampakkan diri langsung.
Tapi dia tidak bisa dicobai. Kenapa? Karena ketika dia menampakkan diri dalam rupa manusia, dia tidak memiliki kodrat manusia. Hanya penampakannya saja. Kodrat manusia itu dengan kelemahannya, dia tidak miliki. Sudah pernah berkali-kali. Kepada Abraham dia menampakkan diri dalam rupa manusia. Kepada Daniel dia menampakkan diri dalam rupa manusia. Kepada Yakub dia menampakkan diri dalam manusia. Sudah sering. Adalah Datanya di mana yang kakak bilang tadi? Kejadian 18 ayat 1 sampai 3. Coba tolong bacakan satu sepilah di layar gitu. Daniel 7 sama kita. ayat 13-14. Tuh. Ada semua lah. Kalau nggak ada ayatnya nggak mungkin saya menerangkan. Ada di dalam kitab Taurat Musa ya. Untuk teman-teman yang punya Taurat Musa boleh dibuka. Yang nggak punya Taurat Musa ganti Tuhan biar punya Taurat. Kalau kamu tidak ganti Tuhan kamu, ya kamu nggak akan punya Taurat. Hanya Tuhan yang punya Taurat, yang adalah Tuhannya Musa. Kalau Tuhan nggak punya Taurat, ya kasihan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin, sedang ia duduk di kemahnya waktu panas, ya. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di hadapannya. Sesudah dilihatnya, ia berlari dari kemahnya, menyongsong dia dan sujud sampai ke tanah serta berkata, Tuanku, aku telah mendapatkan kasih. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Itu Tuhan loh, bukan Tuhan loh kak. Tuhan, bukan Tuhan. Coba baca ini apa? Oh, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Tuhan itu menampakkan diri dalam rupa manusia, makanya Abraham memanggilnya Tuhan. Berarti Tuhan kakak juga. Udah. Berarti Tuhan kamu nggak pernah menampakkan diri dalam rupa manusia. Berarti dia bukan Tuhannya Abraham. Kalau Abraham menyembah Tuhan yang menampakkan diri dalam rupa manusia. Kalau Tuhan kamu tidak pernah. Alhamdulillah, masih tanda tanya. Tuh. Ya. Kamu tuh cari dulu silsilah Nabi kamu tuh, ada nggak? Halo, Yuja. Sore Bang Yuja, silakan mau bertanya apa? Saya mau tanya, boleh? Boleh, silakan. Ya, coba dibaca dengan baik Yohanes 17. Apa, Bang? Yohanes 17. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Barusan tadi saya jelaskan. Telinga kamu ada nggak? Iya, enggak masuk akal penjelasannya. Dibaca dengan Oh, saya nggak selesai. menjelaskan, Bang. Saya nggak menjelaskan. Saya membaca secara utuh dari ayat 1 bahwa Yesus itu berkata kepada Bapa. Oke, dengar ya. Dengar ya. Oke, dengar ya. Dan kau tuh juga harus mencernanya, jangan sepotong-potong kayak dipotong-potong. Dengar ya. Demikian kata Yesus. Demikian kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Itu kata Yesus, ya. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Yesus punya kuasa atas segala hidup. Ya, demikian pula ia memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup kekal, yaitu bahwa mereka mengenal engkau Bapa, satu-satunya Allah yang benar. Jadi Allahmu tidak benar. Ya, dan mengenal Yesus yang telah engkau utus, yang adalah anak tunggalnya, alias firman-Nya. Ada lagi yang mau kau tanyakan? Kenapa enggak dibaca sampai selesai? Oh, itu sudah diselesaikan. Cara bacanya begini. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau,
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Waduh, Pak. Lengkap itu. Allah di situ adalah apa? Bapa. Itu ayat satunya tuh. Ayat satunya itu jelas. Allah yang benar itu Yesus Bapa. sebagai Allah apa sih? kamu Bapa Yesus. tidak? Saya tanya, Yesus Allah dia kamu sebagai Bapa apa? tidak? Allah kamu Yesus itu Bapa sebagai tidak? apa? Firman Bapa. Firman Yesus Bapa. Kristus sebagai apa? Firman Bapa, anak Bapa. Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai anak Bapa yang diutus. Kan tadi jelas ini. Bapa kata Yesus. Berarti Yesus sebagai apa? Anak. Apalagi, Dek? Jangan dipotong-potong lah, Bang. Nanti kepotong-potong kau. Dah. Yesus sebagai apa? Sebagai anaknya diutus. Ada lagi? Ayat ini menekankan bahwa hidup kekal bukan sekedar durasi waktu, melainkan relasi pribadi yang mengenal Allah, Bapa dan Oke. Yesus. Sekarang saya tanya kamu, apakah bisa saya mengenal Allah dan mengenal Muhammad dapat hidup kekal? Apanya? Ada tidak di dalam Quran kamu mengenal Allah SWT dan mengenal Muhammad dapat hidup kekal? Ada tidak ayat yang seperti itu di dalam Quran kamu? Ada tidak? Bisa tidak saya mengenal Allah SWT dan mengenal Muhammad itu dapat hidup kekal? Ya, kalau nggak bisa ya nggak usah lah. Dengan syahadat. Iya, bisa nggak? Ada nggak ayatnya mengatakan dengan syahadat kita bisa hidup kekal? Kenapa tidak? hidup kekal? Di situ pemahamanmu itu yang hidup kekal. Loh, sekarang saya tanya kamu kalau dikasih pun istri 80 biji, kalau hidupmu berakhir umur 70 tahun, untuk apa, Dek? Karena yang penting itu adalah hidup kekal. Kalau kamu entah apapun bergelimangan hartamu, mukamu, entah apa aja yang kau inginkan di dunia ini, kalau hidupmu cuma 70 tahun, 50 tahun, nggak ada gunanya. Kenapa? Karena bumi ini pun bisa memberikan itu. Yang tidak bisa diberikan bumi ini, yang tidak bisa diberikan dunia ini, itu adalah hidup kekal. Itulah yang mau kami cari dari Tuhan. Hidup kekal itu, karena Allah itu kekal, kami juga mau kekal. Kalau kami mati, ya nggak perlu Tuhan, karena kamu juga begitu dilahirkan mamamu, bisa aja nanti mati. Apa tujuan kamu beragama? Ya mau hidup kekal lah. Kalau tujuanmu cuma mau cewek-cewek, nggak perlu beragama, kau bisa dapat banyak cewek. Kalau kau mau kaya, nggak perlu kau beragama, nggak perlu kau Tuhan untuk dapat uang. Yang nggak bisa ditawarkan uang, itu adalah hidup kekal. Tuh ya. Yohanes Udah kau 17. pikir lah, udah dijawab. Diputar lagi, nanti aku ngejawab yang sama. Tuh ya, nanti dibilang lagi aku, Bang. Sorry Bang, aku turunin Bang. Nanti karena apa nanti? Muter-muter, kok naik ini muter-muter? Nanti muter lagi aku. Nanti si cowok komplek ini bilang, muter. Ya gimana gak muter? Suruhlah kawanmu itu. Nanya yang lain. Coba kau, anak komplek. Kau dulu naik sama aku. Biar gak muter-muter. Sini kau naik kau. Apa sih? Makanya kalian itu jangan itu lagi. Tanyanya itu lagi. Jawabnya muter, mumet. Ya mumet lah. Ada yang baru pertanyaan kau. Jadi kamu tuh harus punya pertanyaan yang lain. Biar saya itu menjawab yang lain gitu. Nggak ada pertanyaan yang lain. Tetep kalian NKRI. Halo, Halo, Kak. Bersa. Ya, silakan Mau Bersa. nanya Kak, Boleh. Yesus kalau dia Tuhan, kenapa dia dicobai oleh setan? Kenapa setan nggak takut? Ngapain setan nggak takut? Maksudnya karena Tuhan Kan kami gini, bukan setan yang menakutkan. Kan Tuhan bukan Yesus. seperti setan. Ya Setan kan Tuhan itu kan kenapa? Yesus itu kan Tuhan. Terus? Nah terus kenapa iblis atau setan ya, setan mencobai dia? Iya. Untuk membuktikan dia adalah Tuhan, maka iblis itu mencobainya. Apakah dia tetap bisa berkuasa menahan dosa dalam daging? Nah, untuk itulah
Setan mencobainya karena tugas setan atau pekerjaan setan itu adalah mencobai. Jadi siapa aja dia cobai, begitu. Terus bukankah setan itu tahu kalau dia itu Tuhan? Tahu, Tahu dia kalau Yesus Tuhan? tahu. Makanya dicobai. Kamu juga tahu Indomie enak, makanya kau makan kan? Iya. Kau juga tahu menikah itu enak, makanya kau lakukan kan? Itu cobailah menikah biar tahu kau enak. Udah taunya kau enak. Itu bang, logika itu bang. Silakan. Apalagi pertanyaanmu bang? Baru satu lagi. Silakan. Kenapa dia kan orang benar? Siapa orang benar? Kan, Yesus itu kan katanya orang benar, tidak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Iya, dia Tuhan yang benar, betul. Dia Ya. adalah kebenaran. Terus dia kenapa dihukum manusia kalau dia memang nggak ada salah? Namanya manusianya yang berdosa. Manusianya yang berdosa. Makanya dia menyalibkan Yesus Kristus sama seperti saya. Saya kan nggak ngapa-ngapain, tapi dihina-hina, difitnah. Begitu. Kena lagi aku pelanggaran, woi. Karena manusia itu berdosa, Bang. Manusia itu berdosa, tidak mengenal Tuhannya yang mana. Makanya manusia itu menyalibkan dia. Kalau seandainya orang Israel saat itu mengenal dia yang adalah Tuhan mereka, mungkin tidak akan disalibkan. Begitu. Karena manusia ini berdosa lah, makanya dia disalibkan. Walaupun dia tidak melakukan kesalahan gitu Kak ya. Iya, betul. Namanya juga difitnah, Bang. Kalau difitnah itu kan tidak yang sesuatu benar dilakukan, tetapi dituduhkan. Itulah yang namanya fitnah. Iya Kak. Paham. Rencana mau ini juga Kak, mendalami sedikit-sedikit kan. Boleh. Tanya lah. Baru mau nanya satu lagi Kak. Boleh. Yesus itu katanya kan menebus. Menebus Dia siapa nih? menyelamatkan yang percaya sama dia kan gitu. Yesus menebus apa? Menyelamatkan yang percaya sama dia kan gitu kan. Tadi menebus apa dulu nih? Menebus dosa manusia kan. Oh, itu tidak benar. Menebus manusia dari dosa itu yang benar. Oh iya, iyalah menebus manusia dari dosa gitu kan. Menebus manusia dari dosa. Teman-teman tap ya. Astaga, aku kena ini lagi. Silakan Bang. Tadi banyak mau ditanya Kak, udah naik jadi bingung. Dicatat aja Bang, lain kali ini. Iya Kak, itu aja nanya itu aja Kak. Makasih Kak. Ya, Iya Kak. Tuhan berkati. Yesus itu disalibkan karena apa? Karena dosa manusia. Gitu. Kenapa sih gua kena mulu? Apakah kita perlu end live dulu? Pokoknya kalian follow ya teman-teman ya. Follow ini ya. Follow ini juga akun ini. Sok kalian kalau mau bertanya boleh ya. Tanya aja tentang iman Kristen. Gak apa-apa, aman itu. Pokoknya kalian tap lah. Narasinya juga yang di bawah ya. Jangan yang aneh-aneh gitu loh. Follow ya, jangan lupa di follow. Tap juga. Apalagi pertanyaanmu? Silakan, kalau mau bertanya boleh. Yang mau belajar tentang iman Kristen juga boleh. Biar kalian itu tidak salah paham tentang iman kami. Kan selama ini kalian itu kan salah paham tentang iman Kristen. Nah, kesalahpahaman itu dari mana? Kamu harus cari tahu. Siapa yang membuat kalian itu salah paham tentang Tuhan kami? Ada kesalahpahaman kalian yang mengatakan Tuhan kami 3, padahal Tuhan kami 1. Ada kesalahpahaman kalian tentang mengatakan kami menuhankan Ibu Maria. Nah, itu juga salah, padahal kami menghormatinya. Ada juga kesalahpahaman yang mengatakan bahwa kami nyembah patung, nyembah gambar. Kami tidak menyembah patung, kami tidak menyembah gambar. Gitu loh. Kami menyembah Allah yang Esa, Allah yang satu, yaitu Bapa yang Dia memiliki firman dan roh. Jadi kalau kalian memang tidak tahu,
Kalau kalian memang salah paham, ya kalian tanya. Kesalahpahaman itu biar kita luruskan di sini. Biar kamu besok-besok jangan membenci orang tanpa sebab. Karena saya bingung sama kalian. Kami menuhankan siapa? Kamu yang sibuk, kamu yang benci. Gitu. Seolah-olah hidup kamu sudah benar sekali, padahal hidup kamu juga nggak benar. Gitu loh. Ya. Thank you Kak game-game. Kalau mau tanya aja, biar nggak salah paham gitu loh. Halo, Bang, kangen. Iya, halo, selamat sore. Sore Bang, silakan Bang mau bertanya apa? Ya, tanya. Roh Kudus itu Allah. Iya Bang. Terus Yesus itu siapa? Yesus itu firman yang satu di dalam Roh Kudus dan di dalam Bapa. Tertulis di mana itu? Kakak? Yohanes 16 ayat 20, Yohanes 15 ayat 26. Jikalau roh penghibur, roh kebenaran yang keluar dari Bapa akan kuutus, kata Yesus, dia bersaksi tentang aku. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam Bapa. Itu satu ayatnya. Lalu di 1 Korintus 11 ayat 1 Korintus 2 ayat 11. Siapa gerangan yang tahu apa di dalam diri Allah selain Roh Allah itu sendiri. Jadi Roh Kudus itu ada di dalam Allah, sehingga Roh Kudus itu adalah Allah. Terus Yesus sama Allah apanya? Yesus itu firman Allah, Bukan Tuhan. gelarnya Tuhan. Kalau Allah itu adalah Tuhan atau Bapa itu adalah Tuhan, maka firmannya Bapa pasti Tuhan, rohnya Bapa pasti Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah gelar, Allah itu hakikat, kodrat. Yesus itu gelar Tuhan. Bukan, Yesus itu nama, Tuhan itu gelarnya, kodratnya itu Allah. Makanya dikatakan Tuhan Yesus Kristus adalah Allah. Terus dia turun ke bumi itu Dalam rupa manusia. Dalam rupa manusia. dengan tertulis di mana dia turun ke bumi sebagai Tuhan rupa manusia? Oh, ini nih Bang, bentar ya. Lihatnya. Lapar. Ya. Oke. Ayat dalam Alkitab yang mengatakan dia yang menolak Allah itu datang dalam rupa manusia adalah antikris. Oke. Ayatnya di 2 Yohanes 1 ayat 7 Bang. Yang mengatakan bahwa siapapun tidak mengakui Yesus itu datang dalam rupa manusia, dia adalah penyesat dan antikris. Jadi dia, Yesus itu datang dalam rupa manusia. 2 Yohanes 1 ayat 7. Itu Bang. Tuhan jadi manusia dengan kemanusiaan, dengan kemahakuasaannya ya. Tuhan jadi manusia dengan kemahakuasaannya, ya. Iya ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Bang? Tapi berarti kehidupan Tuhan itu seperti manusia di waktu di dunia, di bumi ya. Kehidupan Tuhan seperti manusia. Maksudnya kehidupan yang kayak gimana tuh? Ya kan Yesus kan firman Tuhan yang jadi manusia. Nah, terus turun ke bumi sebagai Tuhan. Bukan sebagai Tuhan, sebagai manusia, dalam rupa manusia. Berarti Yesus itu Tuhan. Dia Tuhan itu datang ke dunia dalam rupa manusia, bukan ke dunia sebagai Tuhan, bukan sebagai Tuhan, karena dia memang sudah Tuhan. Kalau sebagai artinya dia mengambil peran lain gitu, dan dia itu memang sudah Tuhan dalam kekekalan. Berapa tahun Yesus hidup di dunia?
Yesus berapa tahun hidup di dunia? Dia selama-lamanya, dia kekal. Tuh. Tapi kan mati di kayu salib. Mati di kayu salib, dia di dunia kan emang mati di kayu salib. Kayu salib di mana kalau nggak di dunia ini? Kan dia tetap di Iya. dunia. Kan katanya mati dan bangkit. Itu berapa tahun di dunia, di bumi? Mati dan bangkit berapa tahun di dunia. Dia selama dia mengambil kodrat manusia, dia ada di bumi dan ada di sorga. Kan oh, gimana ya? Gimana? Paham. Menurut abang Tuhan itu memang kayak manusia gitu kan, dia Tuhan yang jadi manusia. Jadi kalau dia adalah Tuhan, dia Tuhan di bumi ini dan Tuhan juga di sorga, dan dia memenuhi segala sesuatu dalam kodrat keilahiannya. Dia ada di dunia ini selama-lamanya dalam rupa kuasanya atau energinya. Tetapi secara esensinya ya dia di sorga, dia tidak bisa kita hampiri. Tapi dia itu kan maha hadir. Jadi kalau kamu tanya Yesus itu berapa tahun di dunia ini, ya dia maha hadir. Yesus sendiri mengatakan ini ya, Yesus ada dalam Alkitab dikatakan seperti ini. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi dia selamanya ini memang ada di dunia ini. Ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepadanya. Kalau Tuhan menurut kakak Agatha ini nggak turun ke dunia, bisa nggak kira-kira dengan kekuasaan? Tuhan nggak turun ke dunia. Iya. Kenapa dia nggak turun ke dunia? Kan dia sudah ada di dunia ini. Dan dunia dijadikan oleh dia. Kalau dunia dijadikan oleh dia nggak turun, itu cemana konsepnya? Tapi aku pernah mendengar, tapi nggak pernah membaca. Pernah mendengar katanya Tuhan itu tak terlihat, tertulis di Bible. Barusan tadi jelasin, dalam esensinya dia tidak terhampiri, tetapi dalam energinya atau kuasanya dia memenuhi segala sesuatu, memenuhi alam semesta ini, ada di dunia ini. Itu tadi jawaban saya. Sama seperti kamu tidak pernah kamu tahu inti dari matahari, tetapi sinar dari matahari itu kan ada, kamu lihat kan? Itulah yang membuat kamu bisa melihat sesuatu. Itu. Jadi bedakan antara esensi dengan energi. Esensi itu adalah kodratnya dia, zatnya dia, gitu loh. Intinya dia atau esensinya dia. Nah, itu tidak akan kita hampiri. Tetapi kuasanya lah yang ada di dunia ini yang menyatakan keberadaannya. Ini tertulis di dalam 1 Timotius 6 ayat 16. Ini kan Roh Kudus adalah Allah. Terus Yesus Firman adalah Allah. Firman Allah. Roh Kudus adalah Allah. Yesus firman Allah. Jadi Bapa Tuhannya adalah Allah, berarti ada Bapa satu Allah. Bapaknya Allah. Bapa adalah Allah. Roh Kudus ini kan rohnya Allah. Yesus itu firmannya Allah. Sama seperti kayak kamu, Bang. Kamu manusia. Suaramu itu suara manusia. Rohmu roh manusia. Ada satu manusia. Itu bukan manusia roh, bukan manusia tubuh, bukan manusia suara, tapi suara manusia, tubuh manusia, dan manusia. Roh Kudus adalah Allah. Allah adalah Bapa. Yesus adalah firman Allah. Ya. Berarti Yesus itu Tuhan apa? Allah itu sudah pasti gelarnya Tuhan. Dia Ya kalau mengandung- Bapa itu, kalau Allah itu adalah Tuhan, ya firmannya Tuhan pasti Tuhan lah, Bang. Kalau Bang Kangen ini adalah manusia, suaranya pasti manusia lah. Kan nggak mungkin suara jangkrik, nggak suara hewan dibilang, pasti suara manusia. Jadi ini bicara tentang hakikat atau bicara tentang Yesus ini kodrat. di mana sekarang? Itu tadi udah saya jawab, Bang. Tadi kan udah saya jawab. Kita mau ngulang lagi nih. Yesus ini kan adalah Tuhan. Nah,
Ketuhanannya itu dalam kuasanya itu ada memenuhi segala alam semesta, tetapi esensinya tidak kita hampiri, tidak terhampiri. Itu tadi jawabannya. Jadi ketika saya menjelaskan Yesus, saya sudah menjelaskan Roh Kudus, saya sudah menjelaskan Sang Bapa. Sebab apa? Yesus itu firman-Nya, perkataannya. Kalau Tuhan tak terhampiri, Yesus mengambil rupa, Allah mengambil rupa, firman-Nya itu menjadi Yesus. Berarti kan sudah dalam hakikatnya sudah menghampiri Tuhan. Tuhan yang menghampiri manusia, bukan manusia menghampiri Tuhan. Manusia itu nggak bisa menghampiri Tuhan, kan dia yang turun ke bumi, dialah yang menghampiri manusia. Abang bisa nggak nemui saya? Nggak bisa, tapi kalau saya nemui abang bisa. Pas kita ketemu bukan artinya kamu nggak bisa ketemu saya karena saya yang tidak mau gitu loh. Gitu. Paham nggak bang? Jadi kita ini nggak bisa menghampiri Tuhan, Tuhanlah yang menghampiri kita. Itu. Kok bisa kita nggak bisa menghampiri? Ya sudah, sekarang kamu datanglah kepada Tuhan Yesus, bisa nggak? Ya nggak bisa, harus dia yang datang, karena dia di atas. Gimana kita terbang ke sana? Kan kita nggak bisa terbang. Burung aja seandainya bisa terbang, nggak bisa melampaui antariksa. Itu logika loh bang. Berarti Gimana sih? itu tertulis nggak Tuhan menghampiri ciptaannya gitu? Iyalah. Mau saya tunjukkan Yohanes 1 ayat 9 nih ayatnya ya. Nggak mungkin saya menjelaskan ini nggak ada ayatnya. Nih dengar ya. Pada mulanya telah adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Nih, ini Roh Kudus Allah, ini firman juga Allah. Iya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada yang jadi segala yang telah dijadikan. Di dalam Dia ada hidup. Dan hidup adalah terang manusia. Terang itu bercahaya dalam kegelapan dan kegelapan tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu. Supaya oleh dia orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi segala sesuatu sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini yang saya jelaskan tadi. Jadi dia sudah ada di dalam dunia ini ketika dia menciptakan dunia. Tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Ini ayatnya. Nah, Yohanes 1 ayat 1 sampai 10. Ada lagi yang firman Tuhan jadi Yesus. Oke, ini saya lanjutkan ya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya tidak menerima dia. Nah, Yesus datang ke dunia, tapi ada orang yang tidak menerima dia. Salah satunya bangkangan, ya kan? Tetapi orang yang menerima dia diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Orang yang diperanakan bukan dari darah dan daging, bukan pula secara jasmani, atau dari seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia. Yohanes memberikan kesaksian tentang dia. Inilah dia yang kumaksudkan aku berkata, kemudian daripada aku datang dia yang mendahului aku sebelum aku. Nabi Yohanes sendiri mengatakan dia itu sudah ada sebelum aku. Itu padahal Yohanes itu lebih tua dari kemanusiaan Yesus, tapi dia mengatakan itu sebab apa? Dia menceritakan tentang keilahian Yesus. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, terus tujuan Yesus ke dunia itu ngapain? Kan dia dia kan dilahirkan melalui Bunda Maria. Lalu tujuan dia dilahirkan ke dunia ini untuk menerangi apa? Untuk menerangi manusia semuanya bahwa dia adalah Tuhan. Ketika kalian mempercayai Yesus itu adalah Tuhan yang telah diutus Sang Bapa,
kamu beroleh hidup kekal, kamu dibangkitkan. Begitu. Untuk apa? Untuk membuktikan kepada kamu supaya kamu ngelihat aku ini Tuhan, karena sudah terlalu banyak tuhan-tuhan palsu di dunia ini. Allah-Allah palsu, Allah-Allah berhala yang mengaku-ngaku Tuhan, bukan menyelamatkan melainkan menjerumuskannya ke dalam neraka. Ada nggak tertulis Yesus mengatakan aku inilah Tuhan gitu? Banyak. Di mana itu Kak? Inilah aku Yesus Tuhan gitu, ada nggak? Oke, ada Yohanes 13 ayat 13. Nih saya bacakan ya. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, maka jawabmu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Itu Yohanes 13 ayat 13 ya. Jadi jikalau nih katanya, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan, kata Yesus, dan gurumu, maka aku pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat yang sama seperti apa yang telah kuperbuat. Jelas sekali Yesus mengatakan, akulah Tuhan. Itu. Terus tujuan ke bumi ini untuk menerangi, untuk menebus dosa, biar menebus setelah apa, kamu diterangi, kan dikatakan tadi di Yohanes 1 tadi, setelah kamu diterangi, maka kamu akan melihat dia datang itu untuk menebus kamu, dia datang itu untuk menghapus dosa kamu. Kalau kamu tidak diterangi, dia datang ya kamu gelap, nggak bisa nengok, kamu tidak tahu dia Tuhan yang menyelamatkan. Berarti harus diterangi dulu. Berarti kakak ini nggak punya dosa berarti ya? Nggak punya lah, ketika saya sudah dihapuskan dosanya waktu perjamuan kudus, tentu saya tidak memiliki dosa lagi. Begitu dihapus kan tidak ada dosa. Sama seperti kalau ada noda di sini, dihapus ya sudah tidak ada lagi. Berarti walaupun kita berbuat jahat, udah ditebus dosanya. Kamu memangnya mau dosamu sudah tidak ada, kamu bikin dosa? Saya sih nggak mau, Bang. Kan Masa kamu udah dihapus dosanya, terus kamu menambah dosa? Hanya manusia yang tidak benar-benar manusia yang dalam kegelapan, yang dia mau membuat dosa dalam dirinya. Kalau manusia sudah diterangi, dia nggak akan mau, Bang. Sudah dibersihkan, dia malah ngotori dirinya. Coba Abang, saya tanya Abang memang mau udah bersih dari lumpur, main lumpur lagi? Saya sih nggak mau, Bang. Makanya ketika manusia itu dalam gelap, dia tidak bisa berpikir bahwa bersih itu lebih baik daripada bernoda. Kan Tuhan Yesus itu kan menerangi dan menebus dosa. Bukan menebus dosa, Bang, menghapus dosa. Menghapus dosa. Dari tadi didengerin dong, Bang, disimak. Terus menghapus dosa itu berarti jemaat-jemaatnya itu dihapus nih, kayak gini nih, ibarat gini, ada dosa di sini, ada dosa di sini, ada dosa di sini. Terus dia datang, anggaplah dia ini, terus dihapus dosamu, maka dosamu dipindahkan dia. Kan upah dosa adalah maut, makanya dia mati bagi manusia. Begitu kamu sudah dihapus, dipindahkan dosamu kepada dia, ya dosamu sudah bersih, makanya dia datang itu sebagai kurban. Misalnya untuk menghapus kan, dosa kamu. Kalau menurut kakak itu misalnya ini selingkuh itu dosa nggak? Dosa ya? Berzina ya, menuhankan Tuhan selain Yesus itu dosa. Menyembah Tuhan lain atau berhala itu dosa. Lalu tidak menghormati orang tua itu dosa, berzina itu dosa, menginginkan milik sesama itu dosa, berbohong itu dosa, bersaksi dusta itu dosa. Apalagi teman-teman. Jadi ada banyak sekali dosa-dosa. Pokoknya keinginan daging itu dosa. Dosanya ditanggung Yesus. Ya, dosanya begitu dihapus dari kita, ya dosa itu pindah ke dia, ditanggung sama dia. Berarti dosanya umat Kristen ini ditanggung Yesus. Iya. Makanya setiap orang yang berdosa kan harus mati kan, Bang? Betul ya?
Kalau ada orang berdosa kan mati, sama seperti Adam berdosa mati. Nah, makanya kenapa Yesus itu mati? Oleh sebab apa? Manusia yang berdosa, dia yang mati. Itu yang namanya kurban. Kan harusnya kalau saya yang berdosa, saya yang mati. Tapi dia menggantikan saya. Itu. Oh, Itulah gitu. cara dia menyelamatkan saya supaya saya tetap hidup. Nah, setelah itu nanti ketika hari penghakiman, saya akan dihidupkan, saya akan dibangkitkan. Itulah kuasanya Yesus. Berarti Makanya tubuh dan darahnya itu punya kuasa. Kuasanya apa? Menghapus dosa. Kalau tubuh saya kan memang udah banyak dosa, nggak bisa menghapus. berarti misalnya walaupun dia mencuri, berzina, itu berarti udah nggak punya dosa dia. Ya iya, dihapus. Sama Yesus itu dihapus dosanya. Kalau kamu mau percaya sama dia. Kalau kamu nggak percaya sama dia, ya dosamu tetap ada padamu. Kok enak banget ya. Lo udah tahu yang enak, kamu cari yang ribet. Gimana? Itulah kuasanya Tuhan. Udah dienain, tapi Nggak kamu pengennya melalui- susah. Nggak melalui bertobat dulu kakak. Ya kalau kamu mau nerima dia kan dengan pertobatan, Bang. Memangnya kalau kamu nggak bertobat, memangnya kamu nerima dia? Kan enggak. Itu. Kan kita sebagai manusia ini kan pasti punya Ya kesalahan. tobat tadi itulah perjamuan kudus tadi, itulah kurban. Loh kalau kamu tidak bertobat ya kamu kan nggak akan menerima dia kan, betul nggak? Pasti kamu ketawa-ketawa, nyengir-nyengir. Ya itu namanya bukan pertobatan. Setiap orang yang bertobat, orang yang sadar bahwa yang bisa menghapus dosa itu hanya Tuhan, itulah pertobatan. Kalau kamu tidak menyadari bahwa Tuhan menghapus dosamu, ya namanya kamu bukan tobat. Kamu namanya apa? Membiarkan atau apa? Menyia-nyiakan Tuhan itu yang menghapus dosamu. Itulah. Terus ada satu lagi tuh, Iya. kan ibadatnya hari Minggu. Apakah itu tertulis di Alkitab? Ibadah itu bukan hanya hari Minggu, tapi puncaknya itu hari Minggu. Di Alkitab di Kisah Para Rasul 2 ayat 42 dikatakan, pada hari pertama minggu itu rasul-rasul atau murid-murid Yesus itu berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, itulah berkurban. Itu. Jadi tiap hari kami itu sebenarnya beribadah, tapi puncaknya itu adalah hari Minggu. Sebab hari Minggu itu Yesus bangkit. Itu ayatnya. Tentu ada. Ada lagi yang mau ditanya? Tertulis di mana kakak? Kisah Ibadah hari Para Minggu. Rasul, Kisah Para Rasul 2. Tertulis hari Minggu gitu. Iya. Ada lagi yang mau kamu tanyakan? Coba kakaknya nyanyi, puji memuji Tuhan itu dengan menyanyi. Tentu, karena Yesus juga menyanyi. Di Matius 26 ayat 30, dia menyanyi. Menyanyi itu artinya bermazmur. Makanya kenapa Tuhan kami ini menubuatkan mazmur itu kepada Daud. Karena mazmur itu artinya nyanyian atau pujian. Itulah sebabnya kenapa Yesus itu juga bermazmur dalam kodratnya sebagai manusia. Itu juga sebabnya kenapa orang Kristen itu bermazmur. Bermazmur itu artinya memuji atau menyanyi. Gitu. Pernah tahu mazmur? Pernah dengar mazmur Daud? Nah, semua tulisan Daud itu adalah pujian. Nah, untuk Allah-Allah yang asli, pasti tahu mazmur itu artinya pujian. Kalau Allah palsu pasti tidak tahu arti mazmur itu apa. Iya, makanya karena Tuhan itu memang harus dipuji. Kalau tidak dipuji, gimana? Berarti kita gimana cara memuji? Boleh dikasih contohnya kakak? Caranya gimana itu? Contoh mazmur nih. Ini ada kitab mazmurnya ya. Ini mazmur. Ini kebalik ya, kamera depan. Ini mazmur. Inilah kitab yang ditulis oleh Daud. Katakan seperti ini. Ini mazmur ya. Oke. Diberkatilah orang yang tidak berjalan dalam pemufakatan orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk di perkumpulan pencemooh, tetapi meletakkan hasratnya di dalam Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Itu salah satu Mazmur. Itu Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Ada begitu banyak. Yang paling terkenal itu Mazmur 135 ya. Exomologis tetu kirio otianaton haleluya otis tonteo nato eleo sabtu haleluya. Itu Mazmur, itu dalam bahasa Yunani. Itu makanya di dalam Mazmur itu banyak kata haleluya 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 haleluya, jiwaku memuji Tuhan. Haleluya, haleluya, segala telinga memperdengarkan perkataannya. Itu banyak. Jadi kata haleluya, haleluya itu ya dari sini. Dari Mazmur ini. Jadi jangan kalian menghina-hina. Apa itu haleluya? Karena itu adalah pujian. Katanya punya kitab Jabur, tapi tidak tahu isi. Jadi kata haleluya itu dari mana? Dari Mazmur. Begitu. Terus kakak kalau berdoa itu menyebut siapa berdoanya? Oke, kalau berdoa seperti yang diajarkan Tuhan Yesus itu ada di Matius ya. Dikatakan di situ, Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah kiranya namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari si jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu serta sepanjang segala abad. Amin. Dan kami itu harus menengadahkan tangan kami, sama seperti Yesus mengajarkan menengadahkan tangan kami. Jadi ini ajaran orang Kristen. Kalau yang di luar Kristen itu tidak punya ajaran seperti ini, kecuali mereka melihat orang Kristen melakukannya. Seperti itu. Silakan, ada lagi yang mau kamu tanyakan? Ada satu lagi, Yesus itu kan sujud. Pernah dia bersujud. Betul, dia menjadi teladan. Kan betul tadi dikatakan di dalam Yohanes 13 ayat 13 sampai 14 ya, ayat 14-nya. Dia bersujud supaya dia menjadi teladan bagi kami, kan? Dan jikalau aku membasuh kakimu, dan jikalau Yesus juga itu bersujud, apa yang dilakukan dia itu menjadi teladan kami. Sebab dia adalah guru yang mengajarkan kami cara beribadah yang benar. Jadi kalau ada Tuhan yang tidak mengajarkan cara beribadah, ya akhirnya umatnya nyontek lah nanti. Karena apa? Tuhannya tidak ngajar. Kakaknya sujud seperti Yesus. Kakaknya sujud seperti Yesus. Pasti, makanya kamu lihat itu Agatha RX King. Kamu lihat dong video saya. Keren banget tuh. Rame itu yang nonton, Bang. 155.000 penonton itu. Kamu lihat akun saya ya. Tapi kebenet dia. Selalu kami bersujud. Cuman kami kan sujudnya, Bang. Kami tuh sujudnya itu di rumah, kalau nggak di gereja. Kami nggak pernah sujud di jalan. Makanya banyak orang yang ngira kami nggak pernah sujud. Karena kami nggak pernah sujud di rel kereta api. Kami nggak pernah sujud di ladang orang. Kami tidak sujud di pantai. Makanya orang nggak tahu. Nah itu dia. Silakan, Bang. Terus Yesus itu sujud di mana? Yesusnya sujud di mana? Di Bait Allah dong. Di Bait Allah, waktu dia di Taman Getsemani, dia berdoa di sana sendirian, di tempat yang sepi, nggak dilihat-lihat orang. Kenapa? Karena ibadah kami itu tidak boleh riya. Ibadah kami itu tidak boleh seperti ibadah orang Farisi yang pamer kesalehan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, binasalah orang yang saleh. Kenapa orang saleh binasa? Karena dia memamerkan kesalehannya. Itu nggak boleh seperti itu. Gitu, Bang. Jadi Yesus ketika mengajar ya kepada murid-muridnya lah dia memberikan teladan itu. Ada lagi yang mau ditanyakan, Bang Kang? Ada satu lagi ini. Silakan. Kok nggak ada mawar-mawar yang mampir di sini? Mungkin ini mau kondo semua ini, Mas Bram. Kalau dikatakan mau kondo, Mas Bram, nggak ada mawar, Mas Bram. Ya tuh, makasih. Oke, Tuhan berkati. Tuh, kalian kan bikin malu lah Oten. Sampai dia nggak ada dikasih mawar. Makanya
lagi. Oke, ada lagi yang mau bertanya nih ya, kita naikkan. Exomologista tu kiria otianaton, aleluia. Otis tanteona, toeleo sabto, aleluia. Oten koret, ada yang bilang, iya bang, orang ini koret bang. Ya, gimana NKRI? Gimana Mas Bram? Apakah kita mulai besok kita bersujud di jalan biar orang ini tahu kalau kita bersujud? Apa karena kita ini selalu ya kayaknya pakum gitu loh? Apa karena kita ini nggak pernah ke jalan-jalan? Sekali-sekali lah yuk kita konvoy sujud di jalan biar mereka tahu bahwa kami ini bersujud. Ah, bisa-bisanya orang ini bilang kita nggak pernah sujud, Mas Bram. Curiga aku, Mas Bram. Jangan-jangan kita dikira batu sama orang ini. Jangan Bun, ntar. Sujud berjamaah, iyalah, nggak mau. Ya ampun, kenapa? Jangan Bun, malu aku. Biar tahu orang itu, Oten bukan orang gila Bun. Baik, cacing Alaska, baik. Nggak mau pamer ya. Oke, orang Kristen emang nggak boleh riah emang. Bagus. Tapi sekali-sekali riah lah, biar orang tahu gitu loh. Makanya kalian ke gereja lah woi kalau mau tahu woi. Halo, Abdur. Halo. Ya, lo silakan mau bertanya apa tentang iman Kristen? Yesus kapan membawa agama Kristen, Kak? Kristen? Yesus kapan membawa agama Kristen? Oh, abad pertama, makanya dia gini ngajar. Mana? Dalilnya mana, Kak? Oke, dalilnya Yohanes 13 ayat 14 itu, Bang. Coba dibacakan, Kak. Ya, katakan seperti ini. Oke. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku adalah Tuhanmu dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki mani. Katakan ya, aku adalah Tuhanmu dan gurumu. Nah, jadi di situ waktu dia mengatakan dia guru, dia mengajarkan murid Yesus yang adalah Kristen. Kan murid ini Kristen. Di mana Yesus mengajar Kristen ini? Ini dia. Inilah ngajarnya. Ditulis di Yohanes 13. Ini di Israel dia, Bang. Di Israel dia ngajar. Kak? Dalilnya mana, Kak? Ini tadi dengar ya, Bang. Ini dalil loh, Bang. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu di sini adalah muridnya, orang Kristen. Aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu, ini kan lagi ngajar nih, maka kamu wajib saling membasuh kakimu. Ini kan Yesus mengajar Kristen. Inilah Kristen ini adalah orangnya ini, murid-muridnya ini. Yesus mengajar, makanya dia manggil, aku gurumu. Ini kan lagi ngajar. Ada lagi yang mau ditanya? Ngajar apa, Kak? Ngajar membasuh, ngajar bersujud, ngajar bermazmur atau memuji, bernyanyi, ngajar mengasihi. Ini ajaran Yesus ini. Di Israel ini abad 1 ini. Kristennya mana? Nah ini orang, lo ini murid Yesus. Oke. Kristennya mana? Oke. Ini kan muridnya. Dia mengajar kepada muridnya. Yang saya tanyakan itu, aku membawa agama Kristen untukmu manusia itu mana? Lihat. Aku membawa agama Kristen itu bukan agama, Kristen itu orang, Bang. Ini saya baca ya ayatnya ya. Kristen orang. Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Dengar. Nih, kamu harus dengar ini. Ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan gereja itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid Yesus itu pertama sekali disebut Kristen. Jadi murid Yesus itu EKE Kristen. Kalau kau tanya Yesus kapan mengajar Kristen? Ya abad pertama di Israel. Kristen itu adalah murid Yesus. Matius itulah Kristen.
Rasul Lukas itulah Kristen, Yohanes lah Kristen, saya lah Kristen. Makanya kalau ditanyakan, kau ini agama apa? Kristen. Karena saya orang Kristen. Ini dalil. Ini dalil. Yesus itu mengajar siapa? Murid yang adalah Kristen. Masa sampai sini nggak nalar sih? Asli, maksudnya kayak gimana? Gimana sih? Kristen